Preview. Hai guys, kembali lagi bersama podcast Divisi Himatika Unsur. Nah, untuk kali ini, aku Laili Ramadhani dari Divisi Kaderisasi dan Internal yang akan mengisi podcast ini. Untuk podcast kali ini, Divisi Kaderisasi dan Internal atau yang lebih sering disebut Karin, mau menjelaskan tentang apa sih insecure itu. Sebelumnya, teman-teman pasti udah nggak asing nih sama yang namanya insecure kan? Dan pasti dari teman-teman juga ada yang pernah merasakan insecure atau bahkan sekarang-sekarang ini nih sedang merasakan insecure terhadap sesuatu. Nah, aku mau mulai menjelaskan ya tentang apa itu insecure. Insecure adalah perasaan cemas, tidak mampu, dan kurang percaya diri yang membuat seseorang merasa tidak aman. Akibatnya, seseorang yang insecure bisa saja merasa cemburu, selalu menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya, atau bahkan berusaha memamerkan kelebihannya. Perasaan tidak aman atau insecure merupakan sesuatu yang sebenarnya normal saja terjadi. Namun, pada sebagian orang, perasaan insecure ini terjadi terus-menerus. Dari Divisi Karin sudah melakukan survei beberapa waktu yang lalu. Berikut adalah contoh beberapa rasa insecure yang dialami oleh kebanyakan orang, khususnya mahasiswa. Oke, yang pertama itu aku insecure, nggak bisa akrab sama banyak teman. Terus yang kedua, aku insecure nggak bisa nilainya bagus kayak teman-teman yang lain. Padahal aku udah ambis dan udah berusaha semaksimal mungkin. Terus yang ketiga pastinya aku insecure fisik. Yang lain teman-teman aku pada good looking. Terus yang keempat aku insecure itu udah gak good looking, terus nggak punya doi. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab seseorang merasa insecure. Insecure dapat timbul akibat beberapa pengalaman buruk yang pernah dialaminya. Contohnya yang pertama adalah mengalami kegagalan atau penolakan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pengalaman ditolak atau gagal mencapai apa yang diinginkan dapat membuat seseorang melihat dirinya sendiri dan orang lain dari sudut pandang yang negatif. Rasa insecure juga kerap lebih sering dialami oleh seseorang yang memiliki daddy issues. Daddy issues adalah kondisi yang terjadi saat seseorang mempunyai hubungan tidak sehat atau tak merasakan kehadiran sosok ayah dalam hidupnya. Meski bukan tergolong sebagai masalah kesehatan mental, kondisi ini memerlukan penanganan apabila memberi pengaruh buruk pada fisik, psikologis, dan aktivitas penderitanya. Yang kedua, ada mendapatkan penilaian kurang baik dari orang lain. Insecure bisa muncul karena pernah dinilai kurang atau tidak baik oleh orang lain saat bersosialisasi. Hal inilah yang menyebabkan penderita insecure cenderung menghindari kegiatan sosial. Yang ketiga, menginginkan segala sesuatu berjalan dengan sempurna atau perfeksionis. Pada orang yang perfeksionis, perasaan insecure dapat muncul ketika suatu hal terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Akibatnya, mereka akan merasa kecewa dan terus-menerus menyalahkan diri mereka sendiri. Selain itu, ada juga beberapa faktor resiko yang akan terjadi jika seseorang terus-menerus merasa insecure. Yang pertama, menderita gangguan mental. Beberapa jenis gangguan mental yang penderitanya cenderung mengalami gejala insecure adalah depresi, gangguan makan, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian narsistik, gangguan kepribadian ambang, dan juga gangguan kepribadian paranoid. Kedua, mengalami kejadian traumatis. Perasaan insecure juga cenderung terjadi pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis, seperti gagal dalam membina hubungan, ditinggal mati oleh seseorang yang disayang, dipecat dari pekerjaan, terserang suatu penyakit, atau tekanan dari orang tua. Bagaimana cara kita mengatasi insecure? Membiarkan perasaan insecure secara berlarut-larut dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik dan juga mental. Selain itu, hubungan kita dengan orang di sekitar kita juga dapat terganggu. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada aktivitas sehari-hari dan juga pekerjaan. Untuk mengatasi rasa insecure dan mencegahnya, lakukanlah sejumlah cara. Yang pertama, tepis pikiran negatif. Pusatkan pikiran kita pada hal-hal positif yang pernah dilakukan, seperti membantu tetangga membawa barang atau membantu teman dalam mengerjakan tugas. Dengan begitu, kita tidak perlu memikirkan kekurangan atau hal-hal negatif pada diri kita. Yang kedua, terima hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Cobalah untuk menerima hal-hal tersebut dengan menganggap bahwa itu normal terjadi dalam kehidupan. Misalnya,
Jika kita mengalami situasi yang membuat kita malu atau tidak percaya diri, cobalah untuk melihatnya sebagai sesuatu yang lucu. Ketiga, ubah kegagalan menjadi sebuah motivasi. Berhentilah membenci dan menyalahkan diri sendiri jika kita mengalami kegagalan. Jangan melihat kegagalan tersebut sebagai suatu hal yang memalukan, tapi sebagai suatu pengalaman yang dapat menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, luangkan waktu bersama orang terdekat. Habiskan sebagian besar waktu kita bersama orang-orang yang mencintai kita dan jauhi orang-orang yang membuat kita merasa insecure. Cara ini akan membuat kita lebih percaya diri dan lebih melihat diri kita dari sisi yang positif. Yang kelima, bangun harga diri dan keyakinan diri. Mulailah untuk menikmati keadaan yang kita jalani saat ini dan fokus pada hal-hal yang kita sukai. Bangun perasaan bangga akan diri kita sendiri dan apa yang kita bisa lakukan. Susun target-target yang ingin dicapai dan buktikan bahwa diri kita sanggup melewati tantangan tersebut. Perlu diketahui, perasaan insecure tidak mudah untuk dihilangkan. Oleh sebab itu, kita harus bersabar dalam melakukan langkah-langkah di atas. Jangan menyerah bila kita masih mengalami perasaan insecure. Dengan konsisten melakukan cara-cara di atas, perasaan insecure tersebut lambat laun akan menghilang. Sekian podcast divisi dari Divisi Karin. Terima kasih buat teman-teman semuanya nih yang sudah mau mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga podcast ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua dan bisa menambah ilmu teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dalam podcast ini banyak kesalahan kata karena di sini kita juga masih sama-sama belajar. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.